Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Trianugra. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kebijakan K3 yang berkaitan dengan keperawatan di Indonesia dan konsep dasar K3, sehat, kesehatan kerja, dan hasar dalam pemberian asuhan keperawatan. Kebijakan K3 yang berkaitan dengan keperawatan di Indonesia. Kebijakan atau peraturan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan persyaratan penting dalam menerapkan sistem manajemen K3 dalam perusahaan. Kebijakan K3 ini merupakan bentuk nyata dari komitmen manajemen terhadap K3 yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis yang memuat pokok-pokok kebijakan perasaan tentang pelaksanaan keselamatan kerja dalam perusahaan. Kebijakan tertulis ini secara tegas mengandung sikap dan komitmen manajemen K3. Konsep dasar K3: sehat, kesehatan kerja, dan hasar dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang pertama, sehat. Status kesehatan seseorang menurut Blam 1981 ditentukan oleh 4 faktor, yakni yang pertama lingkungan, berupa lingkungan fisik, kimia, biologi, dan sosial budaya. Yang kedua, perilaku yang meliputi sikap, kebiasaan, dan tingkah laku. Ketiga, pelayanan kesehatan, contohnya promotif, preventif, perawatan, pengobatan, pencegahan, kecacatan, rehabilitasi, dan lain-lain. Yang keempat, genetik yang merupakan faktor bawaan setiap manusia. Kesehatan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga, ilmu terapan yang bersifat multidisiplin. Bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Menurut American Society of Safety and Engineering, K3 diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditujukan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja. Kesehatan kerja bersifat medis dan sasarannya adalah manusia atau pekerja. Kesehatan kerja adalah kondisi yang dapat mengaruhi kesehatan para pekerja seperti: yang pertama, kurangnya pencahayaan yang mengakibatkan sakit mata. 2. Tidak adanya sistem sirkulasi udara sehingga debu-debu atau partikel-partikel kecil dan mengganggu sistem pernapasan pekerja. Yang ketiga, pekerja yang bekerja dengan menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Yang keempat, tingkat kebisingan yang melebihi batas ambang pendengar yang dapat mengakibatkan ketulian pada pekerja. Jenis bahaya: berdasarkan karakteristik dampak yang diakibatkan oleh suatu jenis bahaya, maka jenis bahaya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, bahaya kesehatan kerja dapat berupa bahaya fisik, kimia, biologi, dan bahaya berkaitan dengan ergonomi, berdampak kepada kesehatan dan kenyamanan kerja, misalnya penyakit akibat kerja, pemajanan terjadi pada waktu lama dan pada konsentrasi rendah. Yang kedua, bahaya keselamatan, fokus pada keselamatan manusia yang terlibat dalam proses, peralatan, dan teknologi. Dampak safety hazard bersifat akut, konsekuensi tinggi, dan probabilitas untuk terjadi rendah. Bahaya keselamatan dapat menimbulkan dampak cedera, kebakaran, dan segala kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Sekian dan terima kasih.